Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, alhamdulillah sore hari ini kita sama-sama sehat-sehat selalu, dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua. Hari ini tepat sore hari biasa kita keliling bersepeda. Rutenya tadi kita ke Pasar Kedongdong, kemudian masuk ke Jalan Rapak, lalu ke Jalan Jakarta. Nah, ini lagi di komplek perumahan Jalan Jakarta. Insya Allah pagi dan sore rutin bersepeda. Jadi sambil menemani saya bersepeda, saya mau cerita sedikit. Mudah-mudahan teman-teman mau mendengarkan ya, sambil menemani saya. Saya teringat ada sebuah cerita. Cerita ini disampaikan pada tanggal 26 November tahun 1898. Ya, Hadrat Masihi Maud alaihi salatu wassalam setelah sholat subuh, beliau bercerita berkenaan dengan mimpi. Nah, ini jadi kalau kita lihat pada tahun itu ya, tahun 1898, berarti kira-kira usia beliau saat itu ya, kalau kita tahu bersama bahwa beliau itu lahir pada tahun 1835 ya, berarti saat itu usia beliau tahun 63 tahun ya. Tahun beliau. Berarti di dalam sejarah juga kita temui bahwa beliau wafat pada tahun 1908. Berarti 10 tahun sebelum kewafatan beliau ya. Nah, beliau menceritakan ya, jadi saat itu beliau merasa bahwa ketika beliau mendapatkan sebuah mimpi, beliau sudah tidak menghubungkannya dengan hal-hal yang sifatnya pribadi beliau. Karena di saat usia-usia seperti itu, beliau menceritakan bahwa di pikiran beliau ketika beliau mendapatkan mimpi-mimpi itu hanya memikirkan tentang bagaimana Islam dan kemajuan
jemaat. Nah, jadi saat subuh itu beliau menceritakan di dalam mimpinya, semalam beliau bermimpi bahwa beliau meminum syarbat, ya. Syarbat, minuman ya. Kalau di dalam terjemahan di dalam Al-Fuzat itu di situ dituliskan jus. Ya. Tapi intinya adalah syarbat ya. Yang syarbat itu nampak sekali sangat lezat ya. Begitu lezatnya sampai beliau tidak sanggup untuk meminumnya. Bahkan beliau memikirkannya di dalam hati beliau, seakan-akan setelah beliau meminumnya, beliau selalu ke kamar mandi untuk buang air kecil. Jadi saking lezatnya ya, sedemikian rupa sampai beliau enggan untuk meminumnya. Tapi di dalam mimpi itu beliau menceritakan bahwa walaupun beliau enggan meminumnya, tapi beliau tetap saja meminumnya. Gitu. Padahal di dalam mimpi itu juga beliau mengkhawatirkan, ya, karena minuman itu sangat segar dan manis sekali sehingga membuat beliau takut. Nah, lebih lanjut itu beliau menceritakan bahwa yang dimaksud dengan syarbat, ya, minuman itu adalah sebuah kemajuan, ya. Sebuah kemajuan sehingga dikatakan bahwa beliau tetap meminumnya. Beliau menerjemahkannya bahwa jemaat ini ya pasti akan mengalami kemajuan, walaupun ya pasti namanya sebuah jemaah yang benar akan selalu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu kemajuan Islam maupun kemajuan jemaat. Bagaimana yang kita tahu bahwa sesuai janji Allah Ta'ala, ya, ketika Islam mengalami keterpurukan dan kegelapan, banyak sekali di antara kita yang sudah tidak mengindahkan dan mengamalkan lagi ajaran Islam. Ya, Allah Ta'ala senantiasa memberikan kasih sayangnya, ya, dengan mengutus seorang imam zaman, ya, tentunya di akhir zaman ini untuk memberikan pengaruh, ya, dalam menghidupkan kembali agama yang telah mati. Seperti itu. Jadi yakinlah teman-teman sekalian bahwa kemajuan di dalam Islam yang kedua kali ini di bawah naungan
bendera Jemaat Ahmadiyah, itu akan mendapatkan kemajuan dan kemenangan, sehingga walaupun kita mendapatkan ujian yang sangat luar biasa baik dari luar maupun dari dalam, kita senantiasa terus berjuang dan akan mendapatkan keberhasilan. Ya, tentunya ya kita berupaya untuk mentaati petunjuk-petunjuk khalifah ya, yang saat ini beliau mengemban tugas yang sangat besar untuk membimbing jemaat ini untuk sampai kepada kemenangan Islam yang kedua kali. Nah, itulah janji Allah Ta'ala ya, sangat dalam sekali beliau menyampaikan tentang mimpi tersebut ya. Bahkan lebih lanjut beliau itu menyampaikan ya, biasanya itu di dalam mimpi-mimpi itu akan berhubungan dengan sejauh mana hubungan manusia itu sendiri ya dengan kehidupan ini. Ya, kalau dulu beliau menceritakan bahwa beliau hanya punya teman hanya segelintir saja, ya mimpi-mimpi beliau hanya terbatas sampai di sana saja. Tapi saat itu ya, kemajuan demi kemajuan telah dialami oleh beliau, bahkan ribuan orang telah mengenal beliau, sehingga mimpi-mimpi beliau pun sangat luas dan menjadi kompleks. Inilah ya, cerita sedikit ya sambil menemani goes saya di sore hari, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semangat terus bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Ta'ala dan bisa menjadi murid-murid yang benar-benar mengikuti petunjuk-petunjuk dari Hadrat Khalifah, insyaallah. Sekian dulu perjalanan goes kita hari ini yang masih jauh perjalanan saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.